Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal P3K Guru PPKN part kedua. Setelah di part pertama kita sudah bahas 12 soal, di part kedua ini kita juga akan kembali membahas 12 soal P3K Guru PPKN. Bagaimana soal-soalnya? Apakah lebih sulit dari part pertama? Tunggu apa lagi? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas bocoran soal tryout P3K Guru PPKN jenjang SMP, SMA, SMK part 2. Nah, setelah di part 1 kita bahas 12 soal, kita akan bahas 12 soal lagi untuk part 2 ini. Kita mulai. Peserta didik berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini udah jelas ya. Lingkungan masyarakat di sekitarnya. Mempelajari adat istiadat, kebajikan, dan budaya kewarganegaraan menjadi keadaban dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mungkin kita juga langsung tahu nih, pasti jawabannya adalah sosiokultural. Atau sosiokultural itu yang mana? Sosiokultural yang D. Nah, kita cek. Nah, benar ya. Ada 3 pendekatan, itu ada akademis, ada kurikuler, dan sosiokultural. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Dalam konteks region ASEAN, isu kewarganegaraan berfokus mencakup bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama, yang juga merupakan bagian dari isu global. Persoalan radikalisme dan ekstremisme merupakan isu sentral dalam konteks hubungan regional ASEAN. Isu radikalisme misalnya yang terjadi pada kasus ISIS di Irak, Suriah, diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Berdasarkan pernyataan di atas, PPKN dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme dan terorisme sebagai isu kewarganegaraan dalam konteks region ASEAN melalui cara, nah itu kita lihat ya, mengembangkan pendidikan multikultural yang menghormati keberagaman, bukan ya? Di sini yang ditanya adalah dalam konteks region ASEAN kewarganegaraan, mengembangkan pembelajaran bersendikan HAM dalam konteks keluargaan smart and good, ini bisa jadi saya keep, menerapkan pembelajaran berdasarkan prinsip humanisme. Nah, ini dalam konteks region ASEAN ya, ini C saya buang juga. Melatih kecakapan kewarganegaraan yang mempraktikkan sikap kewarganegaraan global, ini bisa jadi ya. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sebagai upaya meminimalisir sikap radikal dalam tindakan. Nah, di sini berkaitan dengan radikal, ini bisa jadi. Sekarang kita akan buang lagi nih yang sekiranya bisa dibuang. Di sini adalah dalam konteks region ASEAN, berarti di sini kemungkinan yang E bukan jawabannya ya. Nah, jadi kewarganegaraan global atau kewargaan smart and good. Nah, kita cek di sini ada di modul ya, modul belajar mandiri. Nah, dalam konteks kewargaan yang adil, menghormati tata tertib berkemanusiaan merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun kewargaan yang smart and good. Berarti jawabannya yang B, smart and good ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Berdasarkan materi pembelajaran kewarganegaraan di atas, watak kewarganegaraan ditunjukkan pada angka. Di sini ditanya watak ya. Kita lihat yang watak itu apa? Negara hukum itu bukan watak ya. Peradilan, tata cara musyawarah, prinsip. Nah, ini adalah watak. Mengucapkan salam dan mengindahkan aturan. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kita lihat ya. Di sini watak kewarganegaraan ya. Karakter private seseorang di sini ya, karakter publik, visi misi, tanggung jawab, pengalaman akan melahirkan pemahaman bahwa demokrasi adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab. Karakter privat misalnya tanggung jawab moral, disiplin diri,
dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Karakter publik misalnya adalah kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan kemauan berdengar dan bernegosiasi. Nah, berarti di sini watak kewarganegaraan ditunjukkan pada mengucapkan salam dan mengindahkan aturan. Nah, di situ adalah karakter warga negaranya. Nah, ini sesuai, kalau yang lain itu bukan watak kewarganegaraan. Oke. Kebiasaan suku pedalaman Papua yang tetap menggunakan koteka dalam keadaan apapun, bahkan yang bukan orang Papua sekalipun. Nah, jadi orang Papua di sini suka pakai koteka ya, dimanapun berada dalam konteks soal di atas. Mengakibatkan timbulnya nilai etnosentris ya. Nah, pemakaian koteka di kondisi yang orang-orangnya berlatarkan multi etnis. Berdasarkan kasus di atas, PPKN dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif etnosentrisme. Jadi dicegah dampak negatifnya apa nih? Melatih peserta didik untuk menilai budaya daerahnya tidak lebih baik, ini bisa jadi ya. Menerapkan pendidikan demokratis yang menghargai perbedaan, harkat derajat manusia, dan di sini menghargai perbedaan ya, ini bisa jadi. Menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi pada peserta didik bisa jadi. Nah, ini enggak ya. Dengan siapa saja, mendewasakan peserta didik untuk tidak mempermasalahkan ini enggak ya. Nah, ini masih ada 3 nih. Gimana supaya kita tidak terlalu etnosentris di sini atau menganggap budaya kita itu yang terbaik. Ini kayaknya A bisa jadi jawaban, tapi bisa ada dampak negatifnya nih, tidak lebih baik dari yang lain. Bisa membuat kita menganggap budaya kita tuh ya biasa aja, nggak ada spesialnya. Nah, berarti di sini saya buang. Menerapkan pendidikan demokratis yang menghargai perbedaan, harkat derajat manusia. Nah, di sini bisa jadi nih, menghargai perbedaan ya, tapi kemungkinan tidak menjawab permasalahan etnosentris. Bahkan dengan adanya menghargai perbedaan ini, orang-orang yang etnosentrisme akan dilihat itu seperti biasa aja. Karena itu kita memang berbeda-beda. Nah, jadi kemungkinan ini juga enggak. Nah, jawabannya kemungkinan besar adalah yang ini, yang C. Menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi. Jadi kita bisa tahu nih nilai kebebasan sampai mana yang bisa kita tunjukkan, toleransi seperti apa nih yang bisa kita tunjukkan. Jadi ada batasan-batasan, bukan gara-gara ini adalah bebas kita ya sebebas-bebasnya, enggak. Di sini kita juga bisa membuat batasannya itu seperti apa. Jadi kita tahu nih, misalnya ini di acara penting ya kita nggak pakai koteka. Nah, itu dengan cara apa? Menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi. Nah, hal ini diperkuat dengan yang ada di buku ya, di modul belajar mandiri PPKN. Nah, masalah kebebasan dan toleransi, kehidupan tanpa ada batasan. Nah, toleransi menjadi kunci ya. Nah, di situ ya. Pendidikan toleransi pada tiap diri sendiri. Nah, jadi di sini kita harus bisa menginternalisasi. Jadi kita tahu batasan-batasannya. Oke? Kita lanjut. Norma dipakai sebagai patokan perilaku dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar. Hal tersebut mengandung arti bahwa tujuan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu menetapkan kewajiban bagi seseorang untuk norma tuh buat apa nih? Tidak berbuat sesuatu yang dipandang tidak baik, bisa juga. Tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan bersama. Kayaknya enggak ya. Bertindak dan berperilaku yang seharusnya dalam hidup bermasyarakat, bisa jadi mengendalikan diri dengan mengutamakan kepentingan bersama. Ini enggak ya. Ini enggak, saya coret. Mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat yang hidup nyaman. Ini enggak ya. Jadi kemungkinannya antara A, tidak berbuat sesuatu yang dipandang tidak baik, atau bertindak dan bertingkah laku yang seharusnya dalam hidup bermasyarakat. Nah, di sini namanya norma ya, kemungkinan jawabannya itu adalah yang C, bukan yang A. Kalau yang A, kita cuma tidak melakukan yang tidak baik. Nah, tapi norma di sini juga adalah
Jawabannya C nih. Bertindak dan bertingkah laku yang seharusnya. Jadi kita bertindak yang baik, yang tidak baik kita nggak lakukan. Nah, itu adalah jawaban yang C. Nah, ini ya. Nah, norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia. Nah, ini di sini. Petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia. Kaidah aturan-aturan yang dibenarkan untuk mewujudkannya. Perintah dan larangan, kewajiban, norma juga dipakai sebagai patokan perilaku. Nah, di sini adalah patokan perilaku dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar. Nah, ini ya. Norma bertujuan untuk menetapkan bagaimana tindakan dan tingkah laku manusia seharusnya. Nah, ini yang paling sama dengan opsi jawaban. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia hendaknya mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Hal tersebut mengandung arti Pancasila menjadi, kita lihat di sini katanya adalah pandangan hidup bangsa mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat. Nah, jadi arah perilaku masyarakat. Kita lihat. Jadi bisa pedoman pemecahan masalah. Kalau pedoman negara enggak ya, karena di sini adalah arah pada perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai luhur. Kalau ini kan negara ya, oke. Kaidah hukum, nah, kayaknya enggak ya, kan arah pada perilaku masyarakat. Sumber hukum kayaknya enggak. Pedoman pemerintahan negara kayaknya enggak. Nah, di sini jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita bisa cek di modul belajar mandiri juga di sini. Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia. Nah, ini nih. Sesuai soal ya, arah masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur. Pertama, sebagai pedoman pemecahan masalah. Nah, jadi Pancasila nih arah ini dia sebagai pedoman pemecahan masalah sesuai opsi A. Kedua, sebagai pedoman membangun diri sendiri dan hubungan. Nah, membangun diri sendiri dan hubungan. Ketiga, kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri, pribadi, maupun dalam interaksi antar manusia ya. Menata kehidupan. Keempat, penuntun atau penunjuk arah. Nah, yang sesuai dengan soal, itu adalah yang ini, yang pertama ya. Nah, ini sesuai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi daerah. Nah, otonomi daerah buat apa ya? Buat si daerah bisa mengolah hasil daerahnya sendiri ya untuk memajukan daerahnya tersebut. Kalau yang ini bukan tujuannya ya. Bukan, ini bisa jadi, cuman bukan tujuannya. Ini juga bukan. Nah, ini dia. Salah satunya adalah, nah, kenapa otonomi daerah diberikan? Ya tentunya untuk membuat daerah tersebut bisa mengelola sendiri keuangan yang dia dapat. Atau tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini ya. Atau jawabannya yang D. Nah, oke. Jadi meningkatkan pelayanan publik. Jadi dengan adanya otonomi daerah diharapkan pelayanan publik meningkat. Pelayanan publik meningkat membuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat makin cepat. Atau ada di sini ya. Meningkat. Nah, ini ada di modul ya. Meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut soal nomor 8. Pancasila sebagai kausalitas bagi bangsa Indonesia memberikan semangat ekstra untuk menjadi bangsa yang beradab. Nah, di sini adalah semangat ekstra katanya ya. Berakhlak mulia atau bermoral. Hal tersebut tidak lepas dari kesepakatan bersama dalam mewujudkan suatu way of life atau pandangan hidup yang merupakan aktualisasi dari, nah, di sini semangat ekstra. Semangat ekstra itu apa semangat? Ya tentunya adalah spirit kewarganegaraan Indonesia di Indonesia. Kita cek
Nah, di sini ada nih, way of life ya, atau pandangan hidup. Nah, ini dari mana nih? Oh, ini nih, faktor spirit bangsa. Nah, berarti benar ya. Kan apa namanya, semangat ekstra katanya di situ ya. Itu berkaitan dengan apa? Dengan spirit atau semangatnya bangsa kita ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Berdasarkan ilustrasi tersebut, penyusunan materi PPKN sebagai pendidikan moral, nilai moral harus menjadi isi. Ya, pasti ya. Transfer pengetahuan tentang nilai memerlukan waktu lama. Ini enggak ya, saya coret. Yang ada angka 2-nya auto salah. Nah, berarti sisa BCD ya. Metode melakukan indoktrinasi. Apa ini ya? Kita lihat. Agar patuh. Jadi kita kasih info supaya mereka tahu ya, agar mereka patuh hukum. Kayaknya enggak juga. Berpusat pada peserta didik, iya. Pendekatan multidimensional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini yang udah hampir pasti benar itu 1, 4, dan 5. Atau kita bisa lihat juga di sini. Nah, pendekatan nilai moral mengembangkan pembelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai dasar pengembangan. Sama ya. Pendekatan multidimensional dan pendekatan kepada student centered. Oke, siap. Kita lanjut soal nomor 10. Peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dilatih untuk memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan global. Nah, nilai moral apa nih? Kita lihat nih. Berpartisipasi secara aktif. Oke, dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam kewargaan global bisa jadi komunikasi global udah jelas enggak, interaksi global sosial enggak, kompetensi global enggak. Partisipasi warga global bisa jadi. Jadi jawabannya antara A atau E. Kita cek apa yang benar. Nah, ternyata adalah keterlibatan dalam kewargaan global atau yang A. Tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masyarakat kemasyarakatan. Nah, dan partisipasi dan melalui partisipasi nih. Kemampuan berpartisipasi secara aktif. Oke. Berarti dia masuk keterlibatan dalam kewargaan global. Oke, kita lanjut. Peserta didik dilatih untuk melaksanakan menegakkan peraturan sekolah. Nih, peraturan ya. Peraturan, kalau peraturan berarti berkaitan dengan apa? Pendidikan hukum bisa jadi, politik enggak ya, moral enggak, demokrasi enggak, bela negara enggak. Nah, berarti dia adalah pendidikan hukum atau kita lihat. Nah, atau di sini adalah kesadaran berkonstitusi. Konstitusi apa? Konstitusi berarti kan hukum atau peraturan. Peraturan tertulis. Berarti jawabannya yang Oke, hukum itu konstitusi atau peraturan yang tertulis. Itu di Indonesia apa? Salah satunya UUD. Oke, kita lanjut. Seluruh warga negara harus patuh terhadap hukum sesuai pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 bunyinya apa? Indonesia adalah negara hukum. Nah, tadi udah apa tuh? Kesadaran apa? Kesadaran berkonstitusi yang taat pada hukum. Oke, ini sama kayak soal nomor 11 tadi ya. Oke, ini 12 nomor yang sudah kita bahas. Semoga berguna ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk menghadapi tes P3K yang tinggal hitungan bulan lagi. Tinggal hitungan bulan ya. Bisa dibaca-baca, modul belajar mandirinya itu sangat bagus. Soal-soal banyak keluar dari situ. Jadi kalau teman-teman di sini sudah punya persiapan yang matang, semoga bisa dimudahkan untuk meraih P3K tahun 2021 ini. Amin, amin. Ya Robbal Alamin ya. Oke, mungkin sampai sini pertemuan kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen ya, atau WA Telegram saya, boleh aja. Kalau ada yang ingin masuk grup, kita ada grup PPKN juga. Mungkin sekian, sampai jumpa lagi di pembahasan PPKN Part 3.
Kalau misalnya masih ada soal-soal yang kelewat ya, karena beberapa teman-teman guru PPKN juga ngirim soal, ada yang sudah dibahas di part 1. Jadi kalau teman-teman mau ngirim yang belum dibahas, bisa nih, supaya bisa terbahas. Tapi mungkin harus ngikut antrian, karena antriannya lumayan banyak nih yang ingin dibahaskan soal-soalnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.